Halo temen, aku laku Kredivo Shopee Paylater mulai paksa bayar lunas di tempat. Nah, ini berita yang sangat viral sekali karena ini sangat berbahaya sekali buat teman-teman yang sekarang sudah galpay alias tidak bayar tagihan. Karena infonya aku laku Kredivo dan Shopee Paylater mulai menerapkan ini, yaitu memaksa orang untuk membayar langsung di tempatnya. Nah, pertama-tama kita harus jelaskan kronologinya dan solusi menghadapinya. Saya jelaskan satu persatu ya teman. Nah, kronologinya adalah kemarin ada di media Twitter orang yang mengeluhkan bahwa dia dipaksa membayar tagihan langsung di tempat melalui media komunikasi. Nah, ini aplikasinya aku laku ya teman, tapi isunya aku laku Kredivo dan Shopee Paylater juga menerapkan ini semua. Dia diteleponin di WA, suruh membayar, kalau tidak maka akan disamperin dan wajib membayar di tempat, termasuk memaksa ya teman. Jadi tidak perlu takut atau gimana-gimana. Berita ini sangat viral karena dia mengaku diteleponin 3 kali sehari dan bisa lebih. Nah, sekarang ini bagaimana solusinya Bang? Nah, saya menanggapi ini secara lebih terperinci teman, karena kita harus tahu jika umpamanya kita tidak bayar tagihan, itu resikonya memang seperti itu, memang akan ditagih di tempat. Tapi tidak semua orang atau tidak semua developer menerapkan ini, terutama aplikasi-aplikasi besar itu juga lihat-lihat orangnya dulu, apakah domisilinya menyesuaikan atau cocok untuk didatangi, karena ya kita tahu untuk domisili itu sangat berpengaruh sekali. Jika teman-teman tinggal di daerah pedesaan dan tinggal di daerah perkotaan, itu lebih cenderung akan ditagih langsung ke rumah itu orang yang tinggal di daerah perkotaan, karena ya mungkin akses jalan ke situ lebih cepat dan semuanya lebih gampang nyarinya, tidak seperti di pedesaan atau di pegunungan itu sulit cari orangnya teman. Dan juga akses menuju ke tempat itu juga sangat sulit, cari-cari orangnya sangat susah, seperti itu ya teman. Dan itu faktor pertama. Faktor kedua adalah tentang masalah hutangnya, nominal pinjamannya ada berapa, dan itu menentukan akan ditagih atau tidak. Dan yang paling penting teman-teman harus tahu, jika nominal besar itu lebih diprioritaskan untuk ditagih. Dan teman-teman lihat saja untuk nominal pinjaman teman-teman, apakah 5 juta ke atas atau 2 juta ke bawah. Nah, kalau sudah sampai 5 juta ke atas, itu artinya teman-teman dalam posisi yang sangat berbahaya, karena ya mungkin akan diprioritaskan untuk ditagih. Belum lagi kalau teman-teman tinggal di daerah perkotaan, itu lebih akan ditagih langsung ke rumah teman-teman. Jadi jelas di sini tidak semua pinjaman online menerapkan menagih langsung ke rumah ya teman. Terutama yang di kasus ini aku laku Kredivo Shopee Paylater memaksa untuk membayar lunas di tempat, itu mungkin bisa, tapi tergantung domisilinya, tergantung nominal pinjamannya. Jadi tidak semua orang menerapkan ini. Dan umpamanya ini kita bicara yang paling buruk ya teman, developer sudah datang ke rumah dan sudah minta teman-teman untuk bayar, teman-teman bilang saja saya tidak punya uang karena sekarang ekonomi sedang turun, seperti itu ya teman. Tapi kalau saya punya uang, saya akan bayar di aplikasinya, tidak dengan kamu, seperti itu ya teman. Jadi kita bayarnya lewat aplikasi pinjaman online, tidak dengan si debt collector, karena ya debt collector kan harus banyak sekali penipu sekarang. Jadi kita harus berhati-hati terlebih dahulu tentang masalah ini, karena debt collector itu wajib ada surat identifikasi dia jadi debt collector, surat sertifikasi dari debt collector, dan surat untuk yang namanya penagihannya itu harus terperinci, berapa hutangnya, berapa hutang pokok, berapa bunganya, berapa dendanya, itu harus terperinci, dan dari aplikasi apa itu harus ada. Kalau umpamanya ada satu saja yang tidak ada, teman-teman langsung usir saja, karena itu fix penipu ya teman. Jadi jelas di sini aku laku Kredivo Shopee Paylater mulai paksa bayar lunas di tempat, itu memang ada, tapi kasusnya mungkin tidak banyak ya teman, cuma 1-2 kasus, tidak banyak, karena yang banyak saya tahu itu penagihannya lewat telepon, lewat komunikasi saja, tidak langsung datang ke rumah. Kalkulasinya yang didatang ke rumah cuma 5% dari 100%, jadi sangat amat kecil sekali kemungkinan teman-teman akan didatangi ke rumah. Jadi tetap santai saja, tetap semangat dalam hidup, teman-teman harus cari pendapatan lain untuk bisa meningkatkan value teman-teman, meningkatkan income per bulan, dan teman-teman akan bisa terbebas dari jerat pinjaman online ini jika teman-teman finansialnya sudah bagus. Dan video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.